Suaranya kayak Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal salihah wa liwajhika khalisa wa ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis ilmu, di majelis bab kata. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada yang sedang sakit, semoga Allah segera anugerahkan kesembuhan dan kesehatan. Salam dan salam bercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia, konsisten, istiqamah menegakkan syariatnya insyaallah. Ibu-ibu sekalian, mari kita mulai majelis kita sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, hari ini kita akan memenggal kata per kata. Kita akan melatih terus tentang pemenggalan kata per kata di dalam Al-Quran ini. Satu orang seperti biasa, satu baris, saya di baris pertama. Kemudian juga di hari ini kita dikenalkan dengan wazan maf'ul atau wazan yang menjadi bentuk objek perbuatan, ada di sebelah kiri kita. Nanti kita akan coba ke situ. Dan kemudian di halaman berikutnya, latihan kita hari ini adalah menyesuaikan antara bentuk mufrad dengan bentuk jamaknya. Sekaligus kita akan mencari fi'il mudhari di pertemuan 16 yang hari ini insya Allah akan kita terjemahkan. Baik, mari saya baris pertama, nanti baris kedua, ketiga, dan seterusnya saya serahkan kepada ibu-ibu semua sesuai dengan urutannya ya, urutan masing-masing. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza, dan idza apabila talaqtumun nisa. Talaqa itu artinya mentalak. Talaqa yutalliqu, mentalak atau mencerai ya. Dan apabila kalian mentalak gitu ya, kalian mencerai, talaqtum ini fi'il madhi, domirnya antum. Kalian mentalak, kalian mencerai an-nisa, wanita-wanita, maksudnya adalah istri-istri. Fabalaghna ajalahun, fa maka balaghna aslinya adalah balagha. Ini fi'il madhi. Balaghna fi'il madhi, domirnya hunna. Mereka perempuan. Masih ingat ibu-ibu? Balagha, balagha, balahu, balaghat, balaghata, balaghna. Tuh ya. Ya, balagha artinya sampai. Nah, kalau balaghna berarti mereka sampai, merekanya adalah wanita-wanita atau istri-istri, maka mereka sampai. Makanya anak-anak kita kalau sudah sampai usia tertentu itu disebut sudah baligh, ya kan? Sudah baligh, sudah balagha, dia sudah sampai di usia tertentu yang punya implikasi hukum tertentu gitu misalnya. Ya. Ajalahunna, ajala, ajal itu adalah ajal atau makna aslinya adalah batas akhir ya. Ajalahunna, batas akhir mereka. Nah, ibu-ibu semua, ajal secara bahasa dalam makna harfiah artinya batas akhir. Kalau berkaitan dengan kehidupan, maka ajal ini yang artinya batas akhir berarti kematian, ya kan? Ada orang hidup, kemudian ada batas akhirnya, berarti batas akhir itu adalah kematian, gitu ya. Tapi kalau ajal, ya, yang maknanya batas akhir berkaitan dengan talak,
Nah, berarti ajal atau batas akhir itu berarti masa iddah, ya. Akhir masa iddah, gitu ya. Jadi ajalnya sendiri makna aslinya adalah batas akhir. Nah, jadi bisa digunakan untuk berkaitan dengan kehidupan ajal, bisa juga digunakan untuk apa itu namanya hukum talak, gitu ya. Nah, di sini karena berbicara tentang hukum talak, maka ajal yang dimaksud adalah masa iddah. Baik, kita lanjut. Fabalaghna ajalahunna, maka mereka sampai ajalahunna, masa iddah mereka. Apa yang terjadi setelah itu? Fa'amsikuhunna bima'rufanya, maka amsiku ini fi'il amr, kata kerja bentuk perintah. Amsiku, maka amsik. Amsik itu artinya pertahankanlah. Gitu ya. Amsiku, pertahankanlah. Ya. Hun, mereka, bima'ruf, dengan ma'ruf, cara yang baik. Ya, amsiku, amsik itu kita sering dengar, apalagi nanti mau bulan Ramadan. Ada istilah imsak. Sudah waktunya imsak, sudah waktunya menahan, mempertahankan, menahan dari segala yang membatalkan, gitu ya, mempertahankan diri untuk jatuh pada sesuatu yang membatalkan. Ini juga sama, amsiku, tahanlah atau pertahankanlah. Maksudnya adalah pertahankan di dalam akad pernikahan. Gitu ya. Baik, saya sampai situ. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Upit, baris kedua. Silahkan, Ibu Upit. Ma'rufnya belum, Ustaz. Oh, bima'rufnya belum ya? Bima'ruf, bi-nya dengan ma'ruf, ya, cara yang baik. Ya, ma'ruf itu bisa kebaikan atau yang baik. Nah, di sini maksudnya adalah dengan ma'ruf, cara yang baik. Oke, baik. Saya serahkan ke Ibu Upit di nomor atau baris yang kedua. Tafadhali, silahkan. Atau sarrihu hunna. Sarrihu itu apa percepatnya apa? Sarraha yusarrihu. Sarrihu ini fi'il amr. Secara bahasa artinya lepaskanlah. Melepaskan mereka. Ya, lepaskanlah fi'il amr, Ibu. Oh, sarrihu. Lepaskanlah mereka atau lepaskanlah mereka, hunna mereka, bima'ruf, dengan baik. Ya. Wala dan janganlah. Betul. Tumsiku tadi itu imsak ya, menahan. Kamu menahan. Kalian menahan. Hunna mereka. Bagus. Diroro, maksud menyakiti, dengan maksudnya. Betul, maaf saya potong Ibu Upit. Diraran, kita sering mendengar darurat. Darurat itu kan dari bahasa Arab daruratun, jadinya darurat. Darurat itu kondisi bahaya. Atau kita sering dengar ada manfaat, ada mudarat. Nah, orang Indonesia sering ngomong gitu ya. Ada manfaat, ada mudarat. Mudarat juga dari bahasa Arab tuh, mudarrah. Nah, ini akarnya sama dengan ini, diraran. Nah, diraran itu bahaya. Atau di sini maksudnya menyakiti atau membahayakan. Gitu ya. Lanjut. Lita'tadu, bagi ta'tadu apa Ustaz? Ta'tadu, i'tada, ya'tadi. Ini fi'il mudhari, domirnya antum. Tak di awalnya, waw alif di akhirnya. Kalian melampaui batas. Ta'tadu. Maaf saya potong lagi Bu Upit. Ta'tadu ini fi'il mudhari. Sebelumnya ada li. Nah, li itu artinya bagi. Kalau ketemu isim. Contoh, lillah, bagi Allah, linnas, bagi manusia.
lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini ketemu fiil li ta'tadu. Ta'tadu itu kan fiil. Maka kita artikan supaya. Oke, saya ulangi. Li ketemu isim, kita artikan bagi. Tapi kalau li ketemu fi'il mudhari, kita artikan supaya. Di sini ketemu fi'il mudhari. Dilanjut, Ibu. Supaya tadi apa tuh? Kalian melampaui batas. Ya. Supaya kalian melampaui batas. Waman dan siapa? Ahsanti. Syukran Ibu Upit. Bu Upit masih ini ya, masih kurang sehat ya. Mudah-mudahan ya bentar lagi itu insya Allah. Mudah-mudahan cepat sehat kembali. Saya juga hampir sepekan suara saya habis juga tuh, dari hari Ahad kemarin. Iya. Awalnya begitu juga, ternyata lanjut ke batuk. Oh gitu. Ya mudah-mudahan sehat lagi Bu Upit. Baik, lita'tadu supaya kalian melampaui batas. Boleh juga kita artikan supaya kalian menzalimi. Jadi kalau digabung, wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu, dan janganlah kalian menahan mereka. Menahan itu maksudnya tidak diceraikan. Padahal dia sudah tidak lagi memberikan hak si istri nih, tapi tetap ditahan tuh. Janganlah kalian menahan mereka, para istri dhiraran, karena maksud mencelakai, karena maksud menyakiti, karena sakut, karena ingin memberikan mudarat. Lita'tadu, supaya kalian menzalimi, supaya kalian melampaui batas. Nah, itu nggak boleh tuh, menahan istri yang sudah tidak dia cintai, sudah dia tidak berikan haknya, dia juga tidak melakukan kewajiban sebagai suami, ditahan aja supaya apa? Supaya ngegantung. Nah, kalau bahasa kita sekarang gitu, orang sering bilang gitu, ngegantung, biarin aja. Dia istri si fulan tapi tidak secara hakikat gitu. Nah, itu tidak boleh, dilarang. Kalau mau dilepas dengan baik. Kalau mau dipertahankan, berikan hak-haknya. Baik, syukran Ibu Upit. Selanjutnya, baris ketiga, Ibu Sukarti. Bismillahirrahmanirrahim. Yaf'al itu kerjakanlah, Ustadz. Betul, Ya. mengerjakan. Oh, mengerjakan. Bukan perintah ya. Bukan perintah, betul. Mengerjakan. Zalika itu. Betul. Faqad maka sungguh. Iya. Zalama zalim. Nafsahu dirinya. Bagus. Wala dan tidak. Jangan maksudnya. Oh, dan jangan ya. Wala dan jangan tattakhidhu. Kalian mendatangi. Kalian menjadikan. Oh, menjadikan. Ittakhadha yattakhidhu, artinya menjadikan. Oh iya, tattakhidhu, kalian menjadikan ayat-ayat Allah huzwa, olok-olok. Iya. Huzuan boleh olok-olok, pakai L tuh ya, bukan pakai R. Pakai R orok-orok jadinya. Olok-olok atau permainan, huzuan, permainan. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, dan janganlah kalian jadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olok, sebagai permainan. Nggak boleh tuh dijadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan. Syukran Ibu Sukarti, ahsanti. Hebat. Ya, baris keempat, Bunda Emi. Wazkuru, dua kata, wa artinya dan, sama uzkuru, ingatlah kalian. Betul. Iya, bagus. Nikmat, tak artinya nikmat. Nikmat, betul. Satu kata, Allah. Alaikum, dua kata, ala, atas, kum, kalian. Wama, dua kata, wa artinya dan, ma, apa, yang, anzala, menurunkan. Betul. Alaikum, dua kata, atas kalian. Mina, dari, satu kata, alkitabi, satu kata, kitab.
wal hikmah dan hikmah. Baik, hikmah. Bun, hikmah itu apa artinya, Bun? Hikmah Mm-mm. kalau apa ya? Apa? Atau yang lain, bantu Bunda tuh. Hikmah apa artinya? Boleh Pelajaran, bantu? Ustaz? Boleh, silahkan. Kalau berdampingan dengan Al-Quran, biasanya hikmahnya itu bermakna sunnah, Ustaz. Masya Allah, hebat. Ada lagi, Bu Suci? Bu Umi? Itu hikmah itu sesuatu di balik apa ya? Di balik Iya. suatu Sesuatu. peristiwa. Rahasia Rahasia di balik sesuatu. sesuatu. Ya. Ya. Bukan sesuatu di balik batu, bukan ya? Rahasia di balik batu. Di balik batu jadi itu. Rahasia di balik sesuatu. Rahasia di balik sesuatu, jadi Ya. di balik batu, Ustaz. Baik. Betul, makasih Ibu Suci. Iya. Jadi hikmah itu betul asrarul asya, rahasia di balik sesuatu. Hikmah puasa berarti rahasia di balik puasa. Hikmah sholat, rahasia di balik sholat. Itu makna asalnya. Nah, tetapi di dalam Al-Quran, kalau hikmah jatuh setelah kitab, tadi betul, hikmah ini oleh kebanyakan ulama ditafsirkan sebagai sunnah. Minal kitabi wal hikmah, berarti minal kitabi was sunnah. Baik, syukran. Baik, setelah setelah Bunda Kia, selanjutnya Ibu Yayet, silahkan. Iya Pak Ustadz. Nah, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'izukum, dia menasihati kalian bihi Bagus. dengannya, Iya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, iya, lamu, dan kalian ketahuilah bagus. anna Allah, sungguh Allah Iya, dengan segala syai'in, sesuatu, alimun, maha mengetahui, wa iza, dan apabila. Masya Allah. Hebat. Ahsanti, syukran Ibu Yayet. Alhamdulillah. Keren Bu Yayet. Baris ke-6. Ibu Herlin, silahkan. Nah, Ustaz. Tolaqotumun nisa, tolaqotumun itu kalian menceraikan Betul, an-nisa, istri-istri. betul. Itu ya Ustaz. Satu kesatuan ya, tolaqotumun nisa gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Satu kalimat, tapi ada 3 kata. Iya. Ya, satu kalimat tapi kalian menceraikan wanita-wanita. Tapi terdiri dari tolako plus antum plus Dan an-nisa. Betul, Ibu. Fabalaghuna, maka telah lewat ajalahunna, akhir mereka itu iddah mereka ya Ustaz. Betul, masa akhir, ajal itu masa akhir, tapi maksudnya iddah. Betul, Ibu, yang sudah saya sampaikan tadi di atas ya. Betul. Fala ta'duluhunna, fala, maka janganlah, ta'duluhunna, kalian menghalangi mereka, Betul. ayyankihna, untuk menikah. Iya, mereka menikah. Oh ya, Iya, mereka yankihna fil mudhari domirnya hunna. Yankihu, yankihani, yankihuna, tankihu, tankihani, yankihna. Ya kan? Yankihna itu hunna. Oke. Baik. Syukran. Ibu-ibu fi'il madhi fi'il mudhari masih ingat ya insyaallah ya? Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah, baik. Syukran Bu Herlin. Bu Herlin juga lagi sakit ya? Suaranya agak Bukan suara Ustaz, mata saya oh, lagi mata. gak bisa lihat lama-lama ke layar Ustaz. Oh, gitu. Ngaruh ke suara jadinya. Oh, kalau suara mungkin ngaruh kali kalau kecapean Oh Ustaz. iya. Baik. Syafakillah. Mudah-mudahan cepat Ustaz sehat izin matanya. bertanya Ustaz. Boleh. Yang ayyankihna, ciri yang mudhari'nya itu yang ya-nya atau yang hamzah di awal. Itu kan terpisah ya Ustaz.
Yang ya, ini, ya. yang ini? Nah, Ya di awalnya, betul. hmm. Ya di awalnya. Aslinya fi'il madhinya nakaha, betul. Fi'il mudhari'nya yankihu. Oke. Nah, Baik. jazakumullah khairan Ustaz. Baik, syafakillah. Syukran Ibu Upit. Selanjutnya 7 Ibu Santi, silahkan. Ya, Ustaz. Azwajahunna terdiri dari dua kata, azwaja dan hunna, suami mereka atau pasangan mereka, Ustaz? Hebat. Jadi suami atau pasangan nih? Yang benar yang mana, Ustaz? Azwaj itu Azwaj jamak dari apa itu, Ustaz? jamak dari zaujun. Zaujun. Betul. Zauji. Azwaj, betul. Suami ya? Jamak dari zaujun, betul. Artinya suami. Jadi begini, maaf saya potong Ibu Santi. Azwaj itu bentuk jamak dari zaujun. Zaujun itu makna aslinya adalah pasangan. Pasangan itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi Bu Santi adalah zauju Bapak Fulan. Bapak siapa? Bapak Imam. Bapak Imam, gitu ya. Nah, Bapak Imam itu juga zaujun dari Ibu Santi, pasangan. Jadi zaujun itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Artinya pasangan. Itu satu. Itu makna asalnya. Tetapi secara sosial sampai hari ini di Arab, zaujun secara sosial digunakan untuk laki-laki. Sedangkan untuk istri ditambah tamarbutoh di akhirnya. Zaujat, ya betul. Zaujati ada tamarbutohnya. Betul. Ada lagunya. Ya ada lagunya, betul. Tapi zaujunnya sendiri makna aslinya di dalam Pasangan. Al-Qur'an itu pasangan. Makanya ketika Allah berbicara tentang Hawa itu pakai redaksinya zauj, nggak ada tamarbutohnya. Ya. Baik. Berarti ini azwajahunna itu suami mereka, ya? Betul. Ya. Ida satu kata apabila Betul. tarobow itu apa ya Ustaz? Cocok. Betul. Ridho. Oh, ridho. Ya ridho dari kata-kata ridho ya. Betul. Kalian saling ridho. Kalian saling ridho ya. Berarti selanjutnya bainahum itu dua kata, baina antara hum mereka, antara Betul. saling ridho antara mereka gitu ya Ustaz, ya. Bagus, betul. Bil ma'ruf itu dua kata, bi dengan al ma'ruf itu cara yang baik. Hebat. Zadika satu kata itulah, yu'adu itu sama apa tuh ya Ustaz? Nasihat bukan? Bagus. Maaf saya potong Ibu. Di baris kelima, ibu-ibu semua lihat, di baris kelima di awal ada ya'idhu, menasehati. Sudah. Yang barusan dibaca oleh Bu Santi, yu'adhu. Nah, kalau yang di baris kelima awal itu aktif, kelihatan? Kalau yang dibaca oleh Bu Santi pasif. Pasif. Yu'adhu, u-a. U-a. Harokatnya u dan a. Berarti dinasehati. Untuk bedainnya gimana Ustaz? Bedain mana pasif aktif? Oh, Harus bagus. dihafalin Ustaz. Enggak, gini aja. Ibu-ibu semua, fi'il madhi untuk pasif ya, ui, untuk fi'il mudhari ua. UI kalau yang Ui madhi, ua mudhari. UA. Ini yang Saya tuliskan ui madhi, ua mudhari. Mana ini? UA. UI UA sebentar ya. Di layar kelihatan ibu-ibu ya. Contohnya apa ya? Yang gampang aja deh ya. Contohnya kataba. Belum dibikin Arab. Panggil A-nya sayang. Kataba. Yaktubu. Kataba. Di layar ya. Sebentar saya perbesar. Nih, ibu-ibu semua lihat, kata bayak tubuh ini aktif. Pasifnya bagaimana?
Harokatnya saja dirubah. Jadi kutiba. Ah, kutiba. Kemudian yuk tabu. Saya perbesar lagi. Yuktabu. Iya. Yang atas aktif, yang bawah pasif. Harokatnya lihat berubah. Kataba, ibu-ibu lihat di layar, kataba ini apa, aktif fi'il madhi, menulis. Kalau kutiba ditulis. Harokatnya lihat. Kataba jadi kutiba. UI, ini yang saya maksud tadi UI. UI. U di awal, I sebelum akhir. Sudah? Sedangkan fil mudhari lihat, yaktubu, dia menulis atau dia mewajibkan. Kalau dia diwajibkan, harokatnya saja dirubah jadi UA. UA itu apa? U di awal, A sebelum akhir. UA. Yukta. Kalau yang awalnya kataba, jadinya UI. U di awal, I sebelum akhir. Jadinya kutiba. Yaktubu, jadinya yuktabu. Itu kaidahnya. Sekalian nggak apa-apa. Coba sambil dicatat, sambil diingat-ingat. Coba roja'a. Jangan roja'a. Nasoro. Nasoro jadinya? Kalau jadi, Nasoro menolong, kalau ditolong Yang suruh. Fi'il madhi. Oh, Nusiro. yusiru. Bagus. Nusiro. Nusiro. Kan Nusiro. ini fi'il madhi nih kan? Nasoro nih. Nasoro dia telah menolong. Kalau ditolong ganti aja harokatnya. Nusiro. Nusiro. Iya. Apalagi fataha. Fataha Futiha. membuka. Ah, bagus. Jadinya futiha. Mana tak? Ah, fataha jadinya futiha. Doroba jadinya duriba. Koroa. Kuri'a. Kuri'a. Duriba. Ya. Fil mudhari misalnya yansuru. 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 Coba. Ini saya tulis aslinya dulu. Yansuru. Kalau ditolong jadinya Ditolong berarti yunsoru. Ua. Iya, yunsoru. Fataha yaftahu. Yaftahu jadinya yuftahu. Iya. Yuftahu. Betul. Dibaca yaqra'u jadinya yuqra'u. Dan begitu seterusnya. Ya Allah, ilmu baru. Iya, alhamdulillah. Saya sih biasanya untuk mengingat fi'il madhi UI, fi'il mudhari UA. Fi'il madhi UI, fi'il mudhari UA. UI itu U di awal, I sebelum akhir. U di awal, A sebelum akhir. Madhi UI, mudhari UA. Madhi UI, mudhari UA. Nah, sudah? Kalau sudah, nah kalau sudah kembali ke yang tadi dibaca Bu Santi ya. Tuh lihat. Oh, iya, Ustaz. Nah, yang tadi Bu Santi baris kelima misalnya, iya itu jadinya yu'adu kan? UA. Berarti kan? ini dinasehati gitu ya, Ustaz. Cakep, hebat. Yu'adu dinasehati bihi dengannya, bi dengan bihinya, man kepada Siapa yang? Ya, man itu siapa yang ya, bukan kepada. Betul. Siapa yang? Karena itu apa, Ustaz? Adalah. Adalah boleh menjadi boleh. Iya. Syukran ahsanti Ibu Santi. Hebat Bu Santi. Syukran, Ustaz. Afwan. Oke, selesai baris ke-7, sekarang baris ke-8 setelah Bu Santi, Bu Suci, Umi Iza. Iya, Ustaz. Mangga. 8. 8. Bismillahirrahmanirrahim. Minkum 2 kata. Min dari kum kalian. Yu'minu 1 kata beriman. Billahi bi kepada Allah.
wal yaumil akhir, dan hari akhir. Oke. Dzalikum, demikian itu. Betul. Ya? Ya, dzalikum sama dengan dzalika. Betul? Azka ini kosakata baru di Ustadz. Iya. Lupa. Azka hebat. Betul, Ibu. Betul ya, Ustadz. Ya. Maaf saya potong, Ibu. Azka diambil dari kata-kata apa itu? Azka yuzki. Yang namanya zaki. Zaki berarti laki-laki yang suci. Kalau zakiyah, wanita yang suci. Nah, di sini azka, lebih suci. Lebih suci. Lanjut. Baik, Ustadz. Lakum 2 kata, la bagi kum kalian, wa atharu 2 kata, wa dan atharu lebih bersih. Cakep. Athhar, lebih bersih. Ibu sering dengar istilah tohar. Ya, toharoh. Ya kan? Toharoh, bersuci. Kalau athhar, lebih suci. Kalau athhar, lebih kepada yang bersih itu apa sih namanya, bagian luar begitu, pakaian dan seterusnya. Kalau azka, lebih pada hati. Oh, iya. Ya, suci yang dimaksud hati. Kalau athhar, suci juga atau bersih juga, tapi kepada luar. Nah, saya nggak tahu nih, bu suci, azka, apa athhar. Nah, mudah-mudahan dua-duanya nih. Ya aja, amin. Kan doa ya Ustadz, nama Iya, itu ya Ustadz. Iya. Baik. Lanjut, dikit lagi. Wallah dan Allah. Oke, syukran. Ya, afwan Ustadz. Nah, jadi yang namanya bu suci, bahasa Arabnya bu zakiyah. Atau bu toharoh. Bu tohiroh. Saya kalau ke Arab namanya jadi Zakiyah ya Ustadz. Iya, zakiyah. Baik, syukran. 9. Ada Bu Efni izin terlambat, Ibu Rai. Oh, Masya Allah, ada ahlan wasahlan. Mangga Ibu Efni. Bu Efni baris berapa tadi? Oh iya betul, 9. Mangga. Bismillah. Ya'lamu, mengetahui. Betul. Wa antum, dan kalian. La ta'lamun, tidak mengetahui. Betul, kalian. Ya, tidak mengetahui kalian. Wal walidatu, dan para ibu. Betul, maaf saya potong. Bu Efni betul, walidat itu bentuk jamak dari walidatun. Walidatun artinya ibu. Kalau walidat jamaknya tadi ya betul ya, para ibu atau ibu-ibu. Walidat sama seperti muslimat, mukminat, mujahidat, qanitat. Ya, itu sama semua tuh bentuknya ya. Dilanjut Ibu Efni. Yurdi'na, menyusui. Betul, mereka menyusui. Mereka menyusui. Betul, ini fi'il mudhari domirnya hunna. Betul Ibu? Auladahunna, anak-anak mereka. Bagus, betul. Maaf saya potong lagi. Aulad, betul Bu Efni tadi anak-anak, bentuk jamak dari waladun. Anak itu kalau satu, waladun. Tulisannya sekalian saya tuliskan di layar. Waladun. Nah, itu ya di layar kita. Waladun ini artinya anak, satu anak. Sedangkan jamaknya yang barusan dibaca oleh Ibu Efni, auladun. Nah, satu lagi. Ada waladun, ada ibn. Apa bedanya ibn sama waladun? Ibu-ibu barangkali ada yang kasih pendapat? Ibn. Kita sering dengar kan ibnu. Ya kan? Ibnu. Disebutkan ya Ustadz. Nah, iya gimana tuh dinisbatkan gimana? Harus ada belakangnya gitu Ustadz. Saya tambahkan. Makasih Ibu Herlin. Waladun sama ibn, walad dan ibn, arti harfiahnya sama-sama anak. Tulisannya ada di layar. Sama-sama anak. Tetapi walad itu ada hubungannya dengan wiladah atau maulud. Kita sering dengar.
maulud Nabi, maulid Nabi. Maulid Nabi apa tuh artinya? Hari kelahiran Nabi, gitu kan? Nah, kalau walad itu harus ada hubungannya dengan rahim seseorang. Misalnya Bu Efni, punten Bu Efni, anak Bu Efni siapa lupa saya? Nafis. Nah, Nafis itu walad, berarti waladu Pak Sofyan. Nah, jadi hubungannya langsung dengan Bu Efni, keluar dari rahim Bu Efni. Nah, tapi kalau Ibn itu tidak harus. Ya. Misalnya Bu Suci punya anak-anak murid banyak, udah dianggap anaknya tuh. Nah, anak-anak yang di situ tuh bisa disebut Ibn. Walaupun artinya sama-sama anak, tapi Ibn di sini nggak punya hubungan apa itu namanya? Hubungan apa itu namanya ya? Hubungan asap langsung, gitu ya. Nah, maka Ibn itu lebih umum. Ya, bukan, maaf, saya perbaiki. Ibn itu bukan hanya punya hubungan nasab, tapi juga bisa yang tidak punya hubungan nasab, gitu. Jadi dia bisa dua-duanya kalau Ibn. Tapi kalau walad itu hubungannya nasab. Dia keluar dari rahim siapa? Gitu ya, Ibn. Kalau Ibn dia lebih umum. Baik, dilanjut Ibu Efni dikit lagi. Haulain 2 tahun. Haulain 2 tahun. Iya betul. Haulain 2 tahun. Kalau 1 tahun kita sering dengar tuh haul. Ada acara haulnya fulan, betul. Ada acara haulnya fulanah dan seterusnya. Itu haul 1 tahun. Kalau di sini haulain 2 tahun. Syukran, ahsanti Ibu Efni. Hebat Bu Efni. Baik. Bu Efni juga sedang ini kurang sehat suaranya. Flu ya, iya sama-sama nih. Syafakillah Bu Efni, mudah-mudahan cepat sembuh kembali insyaallah. Baik, setelah Bu Efni, Ibu Rai barangkali sudah bergabung? Belum? Kalau belum, kita lanjut di bawahnya. Ibu Syifa sudah bergabung barangkali? Oh, sudah ada? Ustaz. Enggak, kalau sudah siap boleh. Bu Syifa. Baris 10. Kamilaini secara sempurna bukan Ustaz? Betul, kamil. Maaf saya potong. Kamil. Kamil itu artinya sempurna. Insan kamil. Kita sering dengar tuh. Nabi Muhammad adalah insan kamil. Manusia yang kamil sempurna. Karena sebelumnya dua kan 2 tahun. Haulain. Maka di sini ngikutin dia. Kamilain. Ya, yang sempurna. 2 tahun yang sempurna. Betul Ibu. Lanjut. Liman. Bagi siapa? Betul. Betul. Bagi siapa? Roda. Apa ya? Salah satu sifat Allah iradah. Iradat. Betul. Berkehendak atau menghendaki. Oh, menghendaki. Menghendaki boleh, menginginkan boleh. Roda menghendaki an bahwa yutimma menyempurnakan. Betul. Ya, sama dengan kamilain, betul. Oh, yutimma menyempurnakan ar-radha'ah. Persusuan apa penyusuan ya? Penyusuan. Oke. Radha'ah, penyusuan. Maaf saya potong Ibu, lihat di atasnya nih, yurdi'na yang tadi dibaca oleh Bu Efni, yurdi'na menyusui. Di bawahnya radha'ah berarti penyusuan atau persusuan. Liman arada ayyutimma radha'ah, bagi siapa yang menghendaki menyempurnakan persusuan ya atau penyusuan. Lanjut. Wa'ala Ya. Dan atas Betul. al-mauludi ayah. Nah, maaf saya potong Ibu. Ibu-ibu semua lihat al-mauludilahu. Sekali lagi, al-mauludilahu yang barusan dibaca oleh Bu Syifa, ini kita satukan.
Boleh dikasih kurung, boleh dibulat, boleh digarisi, boleh diwarnai. Al-mauludilahu ini artinya sama dengan walidun, ayah. Jadi lahunya disatukan. Ini istilah. Al-mauludilahu ini artinya yang memiliki anak. Yang memiliki anak itu siapa? Ya ayah gitu ya. Jadi al-mauludilahu istilah untuk kata waladun atau walidun atau ayah. Oke. Jadi wa'alal mauludi lahu dan atas seorang ayah. Gitu ya. Oh iya. Nah, enggak. Wa'ala dan atas al-mauludi lahu seorang ayah. Betul. Rizquhunna apa ya? Menanggung nafkahnya. Iya. Gampangnya rizki saja. Rizku, rizki. Iya. Hunna, hebat. Rizki mereka. Ahsanti, Ibu Syifa. Saya ulangi. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna dan atas seorang ayah rizquhunna, rizki mereka. Jadi ayah punya kewajiban memberi nafkah. Nah, nafkah itu unsur utamanya adalah memberi rizki. Rizki itu apa? Secara umum, makna umumnya kasih makan. Ya, rizki, ngasih rizki, kasih makan. Baik, syukran, ahsanti, hebat, Ibu Syifa. Setelah Bu Syifa, Bu Lena izin. Oh, izin semua di bawah ya. Berarti kita naik ke atas lagi. Setelah itu ke Ibu Upi. Silahkan, 11. Wakiswatuhunna dan pakaian mereka. Betul, maaf saya potong. Kiswah, kiswah itu makna harfiahnya pakaian. Makanya Ibu pernah dengar Ka'bah itu punya kiswah. Ya kan? Kiswah Ka'bah. Pakaian Ka'bah maksudnya kain untuk menutup Ka'bah tuh yang warna hitam, kemudian ada tulisan keemasan yang diambil dari emas, benang emas itu namanya kiswah juga tuh. Pakaian Ka'bah, penutup Ka'bah, kiswah. Itu ya. Jadi wakiswatuhunna dan pakaian mereka. Oke, lanjut. Bil ma'ruf dengan baik. Betul. La tukallafu, la janganlah. Tidak di situ, Ibu. Oh, tidak. La tukallafu dibebani hukum. Bagus. Nafsun, jiwa atau diri. Hebat. Bila kecuali usaha itu ya kesanggupan. Nya. Pannya. Hebat. Nah, di sini apa? Janganlah. Tidak. Oh, tidak. Tidak. Darurat juga, Ustaz? Iya, dibuat menderita. Dibuat menderita, dibuat berbahaya, dan seterusnya. Ya, dibuat dari darurat juga, betul Ibu. Dibuat menderita, dibuat bahaya, dan seterusnya. Syukran ahsanti Ibu Upi. Baris selanjutnya 12, Ibu Sukarti. Baik. Walidatun ibu biwalidaha dan dengan anaknya. Betul. Nggak boleh potong. Wala dan tidak mauludun pemutusan ASI. Maaf saya potong Ibu. Ini ada salah terjemahan ini. Pemutusan ASI harusnya ditaruh di sini nih. Lihat di layar. Di fisolan kelihatan? Fisolan artinya pemutusan ASI. Apa sih istilah kita ya? Pemutusan ASI itu? Menyapi. Ya. Nah, ini salah narok nih ya. Mungkin waktu ngetik ngantuk atau bagaimana. Harusnya ditaruh di fisolan, di bawah fisolan. Pemutusan ASI atau penyapihan bayi gitu ya. Nah, kalau mauludun lahu ini sama, harus disatukan dengan yang tadi dibaca oleh Ibu siapa tadi di baris 10 itu ya, Bu Syifa. Nah, jadi mauludun lahu artinya ayah. Ayah. Lanjut Ibu. Wala dan tidak mauludullahu seorang ayah.
Hebat. Biwaladihi dengan anaknya. Hebat. Wa ala dan atas al-warisi waris atau asuh. Waris asuh atau ahli waris juga boleh. Al-waris, ahli waris. Dalika itu. In maka jika. Ahsanti, syukran. Hebat. Ibu Sukarti, syukran. Baris selanjutnya 13. Bunda Kia 13. Roda itu ya apa menghendaki. Iya, maaf saya potong Bun. Aroda menghendaki. Baris ke-10, ibu-ibu semua lihat ada juga tuh nih. Aroda menghendaki. Bedanya kalau di 10 itu aroda, daknya pendek. Sedangkan 13 yang barusan dibaca oleh Bunda Kia, dalnya panjang, aroda. Nah, bedanya apa tuh? Kalau aroda domirnya huwa, fi'il madhi, domirnya huwa. Kalau aroda fi'il madhi juga domirnya huma. Keduanya Dua orang. ingin berarti ya. Hebat, keduanya ingin. Hebat, Bun. Lanjut, Bun. Keduanya ingin, terus fisolan pemutusan asi atau menyapi. Betul. An dari tarodin ini kerelaan. Ya, saling rela, ditambahin saling. rela. Saling rela boleh, saling ridho juga boleh. Oke, min huma dari keduanya. Ya, keduanya itu maksudnya suami dan istri. Terus wa itu dan tasyawurin saling musyawarah. Betul. Fala maka tidak junaha dosa Iya. alaihima atas keduanya juga ya. Betul, atas keduanya suami dan istri. Keduanya wa in dan jika. Iya, syukran ahsanti ibunda Kia. Ini tentang penyapihan anak. Penyapihan anak itu sudah Allah tetapkan 2 tahun. Ya. Jadi sebelum ilmu kedokteran hari ini mungkin menyatakan yang sama, di dalam Al-Quran sudah terlebih dahulu mengatakan 2 tahun. Nah, tetapi 2 tahun itu yang ideal. Kalau pengen dikurangi dari 2 tahun itu karena sebab-sebab tertentu, boleh. Tapi tarodin, saling ridho, suami dan istri ya sudahlah. Atau tasyawurin, harus saling musyawarah dulu. Kenapa kurang dari 2 tahun? Karena sebab apa dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, termasuk Kia tuh. Dulu Kia cuma setahun ya Bun ya, setahun lebih, nggak nyampe 2 tahun. Karena sudah ada adiknya yang kemudian qadarullah meninggal gitu. Jadi boleh tidak 2 tahun karena sebab-sebab tertentu. Nah, Allah memberi arahan karena musyawarah dimusyawarahi dulu atau taradin, saling ridho. Baik. Dilanjut setelah Bunda Kia, Ibu Yayet 14. Ya, aradtum kalian menginginkan an untuk tastarju'u kalian meminta menyusukan auladakum anak-anak kalian fala maka tidak junaha dosa alaikum atas kalian ida apabila salamtum kalian menyerahkan apa yang. Masya Allah, hebat Bu Yayet, keren sekali, cepat, hebat Bu Yayet, syukran. 15 setelah Bu Yayet, Bu Herlin. Erlin. Iya. Ustadz tadi nggak jelas itu. Baris 15. Maaf Bu Herlin ya. 15. Ataitum bil ma'ruf. Itu 4 ya Ustadz. Artinya ata itu apa tuh? Memberi. Memberikan bayaran kepada
Kalian. Kalian memberikan bayaran yang Betul. baik. Iya, bil ma'ruf, yang dengan cara yang baik. Betul, Ibu? Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian. Bagus. Annallaha, bahwa Allah. Boleh. Bima ta'maluna basir. Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Masya Allah. Syukron. Ahsanti Ibu Herlin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik. Terima kasih semua ibu-ibu yang sudah membaca. Ada yang 2 kali dari 1 tadi sampai 15, dan mudah-mudahan terus kita semakin terbiasa, dan dengan begitu mudah-mudahan juga kita semakin banyak kosakata yang kita ingat, semakin mudah-mudahan kita memaknai ayat-ayat dalam Al-Quran terutama yang sudah pernah kita lalui. Baik, sambil istirahat setengah menit dulu. Istirahat dulu, sambil istirahat yang mau bertanya boleh. Ini kan pertemuan 16 ya, sambil istirahat ya Ibu. 16 berarti ada 4 pertemuan lagi, dan kemungkinan kita di bulan Ramadan itu gimana baiknya saya ikut saja, kita habiskan sekalian di bulan Ramadan, atau barangkali di bulan Ramadan Ibu gimana baiknya gitu maksud saya. Mau lanjut saja atau bagaimana kira-kira? Atau nanti mau dimusyawarahkan dulu? Lanjut aja Ustaz. Lanjut aja ya, tanggung ya. Kan belum mudik kan ya? Ramadan. Ramadan paling 2 pekan pertama itu sudah selesai. Ramadan tinggal ini 3 pekan Ramadan paling besar. 3 pekan ya. Ya sekitar itulah ya. Berarti lanjut aja ya. Lanjut aja Ustaz. Baik, nggak mengganggu makan siangnya kan ya kalau bulan Ramadan. Tidur siang ya. Oh, tidur siang ya. Baik, yuk kita ke sebelah kiri kita tuh ada wazan untuk sifat yang menjadi objek perbuatan. Menjadi objek perbuatan. Atau biasa disebut isim maf'ul. Dalam bahasa Arab, objek perbuatan itu disebut isim maf'ul. Nanti secara detail kita akan ketemu lagi. Ini baru perkenalan saja dulu ya. Nah, lihat wazannya. Wazannya adalah maf'ulun. Di layar kita, maf'ulun. Semua wazan maf'ulun, wazan ini nih, itu menandakan makna objek perbuatan. Ya. Atau sesuatu yang dilakukan, objeknya. Sudah? Wazan ini hanya dari fiil yang 3 huruf. Dan secara makna membutuhkan objek. Ya. Tipe fiilnya biasa disebut dengan fiil muta'addi. Ya, ini nanti kita ketemu detailnya. Poinnya sementara isim maf'ul itu adalah objek, menandakan objek, begitu ya. Contohnya, lihat objek wazan maf'ulun, kata yang sama dengan wazan ini, wazan maf'ulun itu adalah contohnya ma'ruf. Lebih dari 3 kali di pertemuan kita hari ini kita ketemu kata ma'ruf. Ya, lakukanlah dengan cara yang ma'ruf, ya. Bahkan wakil presiden kita juga ma'ruf, gitu ya. Jadi ma'ruf itu secara makna artinya yang baik. Yang baik, sesuatu yang baik itu kan objek tuh, ya kan? Ma'ruf, yang baik. Lihat lagi, maktub, yang tertulis, objek juga kan? Sesuatu yang ditulis, ya. Maktubun, yang tertulis. Bawahnya mahkumun, yang mahkum, yang dihukumi. Ya, mahkumun, yang dihukumi. Nah, ma'rufun, maktubun, mahkumun, seluruhnya satu wazan. Wazannya wazan maf'ulun. Namanya isim maf'ul yang artinya objek perbuatan.
Ma'ruf yang baik, maktub yang tertulis, mahkum yang dihukumi. Ya kan? Objek semua tuh. Oke. Cara menerjemahkan kata ini dengan menambahkan yang tadi kita sudah lakukan, yang dan di, makna pasif sesuatu, dan di makna pasif sesudah makna fiilnya. Kataba yang menetapkan atau yang menulis. Ia menetapkan atau ia menulis. Maktubun yang ditetapkan atau yang ditulis. Objek ya. Oke. Nah, ma'ruf ini juga kalau secara harfiah bisa kita terjemahkan yang dianggap baik. Nah, ma'ruf yang dianggap baik, ya sama dengan yang baik. Yang dianggap baik. Maktub yang ditetapkan atau yang ditulis. Mahkum yang dihukumi. Ya. Itu namanya isim maf'ul. Sampai sini jelas Ibu-ibu? Ya. Insyaallah Ustaz. Baik, terima kasih. Lain yang sering kita dengar. Nasoro kan menolong. Nah, kalau yang ditolong berarti mansurun. Ya, yang namanya Pak Mansur berarti Bapak yang ditolong. Marzukun, yang namanya marzuki, marzukun, yang diberi rizki. Ya, Pak Marzuki, Bapak yang diberi rizki. Baik. Itu ya. Oh mangga, Bu Herlin silakan. Suka dibilang ini ya, penderita gitu. Ya, penderita yang dikenai perbuatan. Ya. Walaupun bukan derita aja Bukan, yang dialami ya. Ustaz. Ya, yang ditimpakan perbuatan gitu ya, diderita bisa. Ya. Baik, kalau yang diderita nih istilah ini menunjukkan umurnya. Baik. Baik, ada lagi yang mau disampaikan, yang ditanyakan boleh. Sebelum ke latihan berikutnya. Ustadz yang tadi Ustadz jelasin tentang perubahan kataba, kutiba gitu. Ya, yang tubuh ini ya. Itu bisa dikasih nama kan Ustadz ya? Dikasih nama tuh maksudnya? Fi'il. Oh. Majhul, ma'lum begitu Ustadz? Betul. Kalau aktif fi'il ma'lum, kalau pasif fi'il majhul. Kalau dari ma'lum sama majhul sendiri, makna mereka itu apa Ustadz? Ya, ma'lum itu yang diketahui. Kita sering dengar tuh, ya dimaklumi aja lah. Ya, dimaklumi, diketahui, dimaklumi. Jadi bahasa Indonesia dimaklumi. Maklum dari kata-kata ilmu. Maklum, diketahui. Maklum itu kan tadi artinya aktif ya. Nah, apa yang dimaksud kenapa ya kata aktif itu, kata kerja aktif, bahasa Arabnya istilahnya disebut dengan fi'il ma'lum, kata kerja ma'lum. Yang maklum itu apanya? Kalau aktif itu ada subjeknya nggak, Bu? Ada dong. Iya. Ya kan? Saya makan somai. Makan itu aktif kan? Nah, subjeknya siapa? Saya. Iya nggak? Iya. Saya makan somai. Nah, maklum itu kan diketahui. Nah, maksudnya yang diketahui apanya tuh? Yang diketahui pelakunya, subjeknya. Kalau majhul dari kata-kata jahalah, jahil. Bodoh. Bodoh atau jahalah itu selain bodoh ini Bu, tidak diketahui. Ketinggalan zaman gitu Ustaz. Ya, tidak diketahui majhul. Tidak diketahui. Jadi maklum itu diketahui, majhul itu tidak diketahui. Apa yang tidak diketahui? Pelakunya. Kalau wajib harus ada subjek pelakunya, gitu. betul. Coba, saya baca Quran. Sekarang kita rubah dari baca yang aktif menjadi pasif. Jadinya gimana? Saya baca Quran. Quran dibaca. Nah, Al-Quran dibaca, sayanya kemana? Hilang. Nah, berarti sayanya itu pelakunya hilang, majhul, nggak ketahuan siapa aja. Mau saya, mau kamu, mau dia, mau mereka yang baca. Yang penting Al-Qurannya yang dibaca. Ya, itu maklum dan majhul.
Jazakumullah khairan, Ustaz. Iya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Latihan. Isi pasangan yang sesuai dari kata-kata di pertemuan ini. Ada 1, 2, 3, 5. Ada 5. Ada 6. Ada 6. Waladun, hikamun, dan seterusnya. Ini semua jawabannya sudah ada di halaman yang barusan kita terjemahkan. Oke, satu orang satu ya, yang saya sebut namanya tergantung takdir ini untuk mencoba menentukan jamak atau mufradnya. Kalau salah nanti diperbaiki, kalau nggak tahu nanti kita kasih tahu. Yang penting kita coba dulu ya. Baik, dari siapa ya? Ketua kelas deh, atau ketua kelas pilih saudarinya deh. Mau yang pertama, Ustaz? Boleh. Ya, nggak apa-apa. Bu Pit, nggak apa-apa ya. Waladun, jamaknya aulad. Masya Allah. Waladun, auladun. Artinya, Bu? Anak, Ustaz. Anak. Tulisannya di layar ya. Tadi yang ditanya apanya ya? Oh, jamaknya. Jamak, kemudian maknanya. Oke, jamaknya di layar kita ada di baris ke, ada yang dapat nggak? Ada, Ustaz. Mana ya? Di mana ya, Bu ya? Biar kelihatan. Ah, ini baris 9. Auladun. Kelihatan? Baris 9 nih yang saya tunjuk nih. Mungkin tulisannya begini. Lamnya boleh dibikin begini, boleh juga pakai lam alif. Lam, kemudian alif, baru dal, dipisah. Boleh juga tulisannya begini. Tulisannya auladun. Ah, ini lihat Ibu-ibu, tulisannya boleh begini. Oke, auladun. Baik. Bu Herlin, pilih saudarinya untuk baca di nomor 2. Ibu Sifa. Ibu Syifa, silakan. Mufradnya ahkam bukan ya? Ahkam. Jamaknya apa tuh? Hikamun ya. Artinya apa tuh hikam? Hikam. Tadi saya ketinggalan. Hikam. Hikam itu ada yang ingat? Hikam itu nih. Ini Bu Syifa dan ibu-ibu yang lain. Ini baris 4 di ujung. Hikmah. Kelihatan? Apa nih? Oh, hikmah. Pembelajaran. Hikmah. Nah. Jadi hikmah itu tunggalnya, mufradnya. Yes. Hikmah itu tunggalnya, mufradnya, jamaknya barusan yang dibaca oleh Ibu Syifa. Jadi hikmah, Ustaz. Betul, hikmatun. Jadi hikmah, ya hikmah, apa tadi itu hikmah itu ya? Rahasia di balik sesuatu. Baik. Hikam. Ada kitab Ibu namanya Al-Hikam Ibnu Athaillah. Ini sering dikaji oleh teman-teman kita dari kalangan NU, saudara-saudara kita dari NU sering mengkaji kitab Hikam ini. Dan saya rasa bagus juga untuk kita kaji juga. Ya, jadi maksud saya bukan dari kalangan NU saja, selain yang NU barangkali itu juga saya kira bagus untuk mengkaji buku ini. Hikam ini isinya adalah hikmah-hikmah, nasihat-nasihat. Dikarang oleh ulama Mesir namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikam. Yang sering juga dijadikan rujukan oleh Agim. Agim kalau ceramah tanpa menyebut dari mana, tapi isinya ya ini kitab Hikam ini. Baik, syukran Ibu Syifa. Ibu Syifa pilih saudarinya. Bu Sukarti. Ibu Sukarti, silahkan. Zaujun, azwajun. Masya Allah. Artinya apa tuh, Bu? Pasangan. Pasangan, hebat. Boleh pasangan, boleh juga suami. Ada di baris mana tuh? Ini dia baris ke-7 tulisannya. Ibu-ibu yang menulis disesuaikan. Nih baris 7 di awal, azwajun. Tinggal dikasih harokat, ujungnya saja diperbaiki. Dirubah maksud saya. Azwajun. Baik, syukran. Ibu Sukarti pilih saudarinya. Bu Efni, Ustaz. Boleh. Bu Efni, kutubun. Ya, Ustaz. Kitabun. Mantap. Kitabun. Barisnya, tulisannya ada di mana ya? Sebentar. Ada yang dapat? Kalau ada yang sudah dapat tulisannya,
boleh sampaikan. Nah, ini dia baris 4. Alif lamnya tinggal dibuang. Kitabun. Taknya boleh nulis begini, boleh juga dikasih alif. Alif yang jelas. Kitabun. Kemudian dipisah dengan baknya. Kitabun. Hebat Ibu Efni. Syukran. Bu Efni pilih saudarinya. Bu Santi. Ibu Santi. Silahkan. Ayyamun itu mufrad dari yaumun, bukan Ustaz? Mantap. Yaumun. Hebat Ibu. Hari ya? Tulisannya hari, betul. Ya, yaumun hari jamaknya ayyam. Tulisannya di baris mana tadi ya? Yaumul qiyamah tadi itu. Yaumul qiyamah di mana ya? Nah, ini dia nih. Baris 8 di tengah tuh. Yaum. Kelihatan ya? Alif lamnya dibuang, tulisannya yaumun, tinggal kasih harokat akhirnya saja. Yaumun artinya hari. Yaumil akhir di sini. Syukran Ibu Santi. Ibu Santi pilih saudarinya. Bu Upit. Bu Upit, kebagian juga tuh tadi yang nunjuk pertama ya. Enggak. Jamaknya asya, mufradnya syai'un. Iya, artinya Bu? Sesuatu. Iya, artinya Syahrini. Tulisannya mana ya? Tulisannya ada yang dapat nggak? Ada Ustaz. Syai'un. Di mana tuh ya? Syai'un. Syai'un. Baris kelima. Kelima ya? Syai'un bukan. Oh iya Dari betul. syai'un. Iya, syukran. Bunda syai'un ya, tinggal harokatnya dirubah saja. Syai'un. Nah, tulisannya begitu tuh ya. Artinya sesuatu. Alhamdulillah. Terima kasih, syukran ibu-ibu semua. 6 orang dengan 6 jawaban yang tepat. Mudah-mudahan begini juga bagian dari latihan kita, bagian dari mudah-mudahan hafal dengan sendiri. Yang paling gampang apa, Bu? Di sini. 6 ini. Waladun sama zaujun. Oh, Masya Allah. Waladun, ayamun, zaujun, kutubun. Wah, udah 4 itu. Hikmatun semuanya. Waladun, hikmatun, zaujun, yaumun, syai'un. Gampang semua dah. Waladun, auladun. Hikmatun, hikamun, zaujun, azwajun, kitabun, kutubun, yaumun, ayyamun, syai'un, asya. Alhamdulillah. Oke. Sudah? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke latihan fi'il mudhari di pertemuan 16? Kalau tidak ada, langsung aja ya. Kita ke fi'il mudhari di pertemuan 16 yang barusan kita terjemahkan. 1 orang, 1 baris. Kalau ada apa dan domirnya apa. Kalau salah nanti diperbaiki. Kalau tidak tahu nanti kita kasih tahu. Yang penting mencoba. Oke. Baris pertama. Kita mulai dari siapa ya? Urutan kayak tadi aja ya? Iya. Urutan tadi dimulai dari Bu Upit nomor 2 ya. Kalau gitu saya nomor 1 deh. Ya, Bu Upit nanti nomor 2. Kan tadi saya baca nomor 1. Nomor 1 tade sengaja saya. Nomor 1 nggak ada kan fi'il mudhari. Yang kita cari fi'il mudhari, ya kan? Nggak ada. Nomor 1 nggak ada. Ajal bukan fi'il ya. Walaupun ada hamzah di awal, dia ajal kata benda tuh, batas akhir. Amsiku, nah amsiku ada hamzah juga tapi ini fi'il amr. Pertahankanlah. Oke, berarti nggak ada tuh ya. Aman saya. Baris 2 dimulai dari Bu Upit. Mangga Bu Upit. Ada nggak tuh? Tumsiku. Tumsiku. Iya, di tengah tuh Ibu semua lihat tumsiku. Nah, domirnya apa tuh Bu? Antum ya Ustaz. Antum, hebat. Tak di awalnya, waw di akhir. Antum, hebat. Ada satu lagi nggak tuh Bu? Tak tadu. Nah, domirnya? Antum. Sama tuh, tumsiku. Nah, tadu. Sama tuh. Ta di awal, waw alif di akhir. Syukran. Ahsanti, hebat. Setelah Bu Upit,
Mana nih Bu Sukarti? Silahkan. Yaf'alu. Yaf'alu. Yaf'al. Iya. Domirnya apa tuh Bu? Betul. Huwa. Hebat. Ada lagi kah di nomor 3? Baris 3? Takhidhu. Bagus. Domirnya? Domirnya antum. Antum. Tattakhidhu antum. Tak di awalnya. Waw alif di akhirnya. Hebat. Ibu Sukarti. Baris ketiga, baris keempat, Bunda Kia. Bun, suaranya belum aktif, Bun. Nggak ada. Nggak ada. Betul. Anzala masuk nggak tuh? Ternyata ini fi'il madhi ya. Ini fi'il madhi walaupun ada hamzahnya tuh. Anzala, anzalu. Ini fi'il madhi. Oke, hebat, Bun. Nggak ada, berarti nanti bisa dapat yang lainnya ya. 5. Ibu Yayet. Ya'izu. Ya'izu, hebat. Domirnya, Bu? Huwa. Huwa. Oke, betul. Ada lagi? Enggak. Nggak ada. Hebat, Bu Yayet. Bu Herlin, izin karena kurang sehat. Syafa'allah syifaan ajla. Gak apa-apa, Ustaz. Itu tadi kan chatnya, Ustaz. Oh. Oh, ini saya baru baca. Ya, nggak apa-apa, Ustaz. Baik. Oke. Kalau gitu Bu Herlin ya? Nomor 6 Masih ya, ada Ustaz. ternyata ya. Bu Herlin silakan nomor 6. Ada nggak tuh? Ada tuh. Ajalahunna. Ajalahunna. Apanya itu ajalnya ya? Oh, bukan ya, itu malqi bukan. ya, Ustaz. Ajal isim. Oh, salah. Apaan, Ustaz? Ajal. Yang Nggak ini, apa-apa, Ustaz. ajal ya. Ta'dulu. Nah, itu dia. Domirnya Ibu? Eh, Ta'dulu. antum. Betul. Antum, hebat. Tak di awalnya, waw di akhir. Hebat. Ada lagi, sama Kak? yankihna. Iya, domirnya tuh? Sama kan, Ustaz? Kalau Itu perempuan ya. hunna. Hunna, hebat. Yankihna hunna. Iya, domirnya hunna. Syukran Ibu Herlin. Hebat Bu Herlin. Setelah Bu Herlin, Ibu Santi. Ya, Ustaz. 7. 7 itu tarodu, bukan Ustaz? Iya, tarabau. Oh iya, tarodu. Nggak kelihatan. Coret. Domirnya apa tuh? Tarodu, huwa bukan Ustaz? Kalau huwa ya di awalnya. Oh iya, Nah, ini kan ada waw di belakang akhirnya ya, Ustaz. Ya, Betul. berarti itu antum ya, Ustaz? Iya, betul. Tarabau antum, tak di awalnya. Waw alif di akhirnya. Hebat, Bu. Ada lagi? Ada lagi yu'adzu, bukan Ustaz? Iya, betul. Yu'adzu, tapi dalam keadaan pasif ya. Tapi sama. Fi'il mudhari juga, tapi pasif. Nah, domirnya apa tuh? Huwa. Huwa. Bukan ya? Hebat. Karena Huwa, betul, betul. Ustaz? Oh, betul. Huwa, betul, Ibu. Ya. Oh iya, alhamdulillah. Nah, ya di awalnya, betul. Ya. Hebat. Syukran, tapi pasif ya. Dinasehati. Syukran Ibu Santi. Afwan, Setelah Ustaz. Bu Santi, Ibu Suci, Umi Iza 8. Ya Ustaz. Nggak ada ya Ustaz ya? Masa sih, kayaknya ada tuh. Kalau Yukmin? Coba. Nah, Yukmin? itu dia. Oh, masuk ya? Masuk dong. Ya, di awalnya tuh. Iya, Anita Yukmin. Oke. Domirnya? Saya kira itu memang aslinya. Huwa ya Ustaz. Huwa. Iya, Huwa. syukran. Huwa. Betul. Ustaz, Sisanya tidak ada. Kalau akarnya apa ya Ustaz Yukmin? Akarnya. Akarnya hamzah mim nun, iman. Hamzah mim nun, iman. Iya. Iya-nya menandakan huwa.
Baik. Domir huwa. Baik. Terima kasih. Syukran Afwan. Ibu, iya, Bu Suci jadi itu. Umi Iza. Iya. 9 setelah Umi Iza, Ibu Efni. 9. Bu Efni. Ta'lamun. Bu F. Ya. Ta'lamun. Oh, hebat. Ta'lamuna. Betul, Ibu. Ta'lamuna. Domirnya kira-kira apa tuh? Tak di awalnya waw dan nun di akhirnya. Ah, temennya hum. Dikit lagi. Kalau hum, ya'lamuna. Ini tak di awalnya. Temennya hum siapa tuh? Oh, temennya hum banyak ya? Antum. Oh iya. Antum ya. Tak di awalnya waw dan nun di akhirnya. Antum. Ya, hebat. Antum. Ada lagi nggak tuh, Bu? 9. Yang ada Anita di awalnya. Masih ada 2. Ah, di awal tuh. Iya. Ya'lamu. Ini yang wal yurdi'na. Ya'lamu betul yang di awal tuh ya. Ya'lamu. Domirnya apa nih kira-kira? Domirnya yang lain bisa bantu? Ya'lamu kira-kira apa nih? Domirnya. Huwa. Huwa. Oke, betul. Ya'lamu domirnya huwa. Satu lagi di samping walidat tuh. Yurdi'na. Menyusui. Ada ya di awalnya. Terjemahannya juga kata kerja tuh. Menyusui. Fi'il. Iya. Domirnya kira-kira hunna. Betul. Mereka ya. Masya Allah. Hebat Ibu Efnida. Jadi ada 3 saya ulangi. Ya'lamu domirnya huwa. Ta'lamuna domirnya antum. Dan yurdi'na domirnya hunna. Baik. Syukran Ibu Efni. Setelah Bu Efni, Ibu Syifa. Ibu Rai barangkali sudah bergabung? Oh. Belum ya? Baik. Ibu Syifa. Nggak ada ya Ustadz? Apa tuh? Di Bu baris Syifa 10? baris berapa tadi? 10 ada. Oh, ada. Ada 1. Yutimma. Itu dia. Yutimma. Hebat. Yutimma. Betul Ibu Syifa. Yutimma. Domirnya apa tuh Bu? Huwa. Huwa. Betul. Ya di awalnya. Huwa. Syukran. 11. 11. Ibu Rai. Barangkali mau coba. 11. Halo. Ya. Suaranya agak Kecil ya? tapi kedengeran sih Bu. Ustaz. Ilmu dari. Ya, di saya putus-putus ya. Saya aja atau tes-tes? Ya Ustaz, ini kurang bagus. Ya, Oh gitu. Halo. Oh baik. Ada namanya. Simak aja. Gimana? 11 tuh kan. putus-putus Bu Rai suaranya. Oke, sementara ini dulu ya, Bu Raya. Nyimak dulu ya, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa Ustaz. Oh baik. Oke, kalau gitu kok Bu Upit lagi. 11, maaf. 11 tukallafu. Tukallafu mana tuh? Tukallafu 11. Iya, betul. Tukallafu domirnya kira-kira? Anta. Anta atau ada 2 tuh yang sama? Anta, ya. Hiya, hebat. Tukallafu anta atau hiya. Hebat Bu, tapi di situ maksudnya adalah hiya karena nafsun seseorang. Seorang kan dia gitu ya. Tapi kalau nggak ada nafsunnya ya bisa anta bisa hiya. Hebat Bu. Ada satu lagi Bu. Tudor. Iya, tudor. Domirnya? Anta. Atau? Atau hiya. Iya, sama tuh ya. Tukallaf dan tudor. Anta atau hiya. Yang 12 ya?
Iya, Kok nggak kerasa sih? Kita mulai jam berapa tadi? jam Setengah 11. Setengah Kurang. 11, setengah. Oh, kok saya nggak kerasa? Saya kira masih jam 11. Oke. Baik, makasih ibu-ibu semua. Oh, ada satu lagi padahal. Baik, nggak apa-apa. Ini pertemuan depan insya Allah kita bahas tentang sahih dan mu'tal. Tadi ya, saya nggak ngelihat waktu. Makasih ibu-ibu. Ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Silakan. Tidak ada ya? Baik. Terima kasih ibu-ibu semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga semua dalam keadaan sehat. Yang sedang sakit segera Allah anugerahkan kesehatan dan kesembuhan insya Allah. Kita akhiri majelis kita sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.